Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friend. Once again I am back with another new reaction video and today I'm gonna react on Kereta Api Indonesia Tiada Dunia Terdepan Dan Termaju di रंताऊ आसियान। ओके या हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे वीडियोस देखे हुए हैं एंड देखते हैं व्हाट वाज इन दी एंड लेट्स सी इस वीडियो में क्या होने वाला है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज सपोर्ट माय चैनल as much as possible. So let's start the video. United Kingdom atau Inggeris, perkeretapiannya banyak menemui permasalahan dan masih menjadi perdebatan. Dan semasa ia rugi, pemerintah pusat harus mengambil alih dan membuat sedikit kebijakan yang berubah untuk memastikan perkeretapian mereka itu tetap eksis dan akhirnya mencetak keuntungan. Tapi bagi PT KAI, bagi saya sebagai orang luar, saya cukup menghormati PT KAI Indonesia lah. Kerana di sebalik Zainal Abidin Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, I am fine. What about you? Dan dibagi kesihatan yang tidak terhingga anugerah ilahi kepada kita semua. Subjek kali ini adalah perkeretapian Indonesia. Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang, iaitu perkeretapian yang bermula sejak tahun 1850-an. Suatu ketika dulu, perkeretapian Indonesia adalah yang terbaik di seluruh Asia, iaitu di awal abad yang ke-20, di mana perkeretapian Indonesia sudah menggunakan tenaga listrik di awal abad yang ke-20. Satu perkara yang saya cukup salut dengan perkeretapian Indonesia lah, di mana banyak negara-negara maju atau negara-negara yang kelihatan agak maju menggunakan pendekatan penswastaan, sementara di Indonesia PT KAI adalah milik pemerintah sepenuhnya. Jadi ada banyak pro kontra tentang privatisasi, di mana pihak swasta inginkan keuntungan dan akhir sekali akan mengabaikan rute-rute yang tidak menguntungkan. Itu yang dialami di Amerika Serikat, di Great Britain dan di banyak negara-negara maju, di mana penswastaan tidak sepenuhnya bagus, kecuali di rute-rute yang cukup ramai. Jadi memandangkan Indonesia ni banyak tempat-tempat yang sepi penumpang kan, maka dikhawatiri jika diswastakan, rute-rute ini akan dipangkas dan mengakibatkan tempat yang tidak menguntungkan tidak ada lagi jasa perkeretapian. Jadi sejak tahun 2009, Perkeretapian Indonesia atau PT KAI mendapat keuntungan setiap tahun. Tidak pernah rugi sejak daripada 2009. Hanya pada tahun 2020, PT KAI mengalami kerugian kerana pandemi COVID yang melanda seluruh dunia, di mana penumpang tidak banyak dan mengakibatkan PT KAI mengalami kerugian. Tapi pada tahun berikutnya, dia mencetak keuntungan lagi. Jadi ini yang membuat PT KAI berkembang pesat, di mana dia tidak perlukan modal daripada investasi luar. Dia menggantung segala-galanya daripada dananya sendiri ataupun suntikan daripada pemerintah. Jadi yang sebenarnya ini yang dicemburui oleh
mereka-mereka yang ingin menginvestasi dalam PT KAI. Apalagi PT Inka juga tidak diswastakan dan ia adalah 100% milik pemerintah. Dan ini yang sebenarnya cukup unik, di mana perkeretapian di kebanyakan negara maju diswastakan. Hanya India, Tiongkok dan Indonesia salah satu negara yang perkeretapiannya dimiliki oleh pemerintah, dan itu adalah satu perkara yang menakjubkan kerana banyak negara mengandalkan penswastaan, terutama di Eropah, dan yang sebenarnya United Kingdom atau Inggeris perkeretapiannya banyak menemui permasalahan dan masih menjadi perdebatan. Dan semasa ia rugi, pemerintah pusat harus mengambil alih dan membuat sedikit kebijakan yang berubah untuk memastikan perkeretapian mereka itu tetap eksis dan akhirnya mencetak keuntungan. Tapi bagi PT KAI, bagi saya sebagai orang luar, saya cukup menghormati PT KAI Indonesia lah. Kerana di sebalik penswastaan yang melanda dunia kan, PT KAI masih dimiliki oleh pemerintah sepenuhnya, dan ia mencetakkan keuntungan tiap tahun kecuali pada tahun 2020 di mana pandemik COVID melanda dunia. Jadi tiap-tiap tahun PT KAI mengalami peremajaan, di mana semasa tahun 2009 majoritas gerbong-gerbongnya adalah gerbong tua, dan pelan sedikit demi sedikit telah digantikan dengan gerbong baru yang semuanya buatan dalam negeri. Jadi kita saksikan perkeretapian Indonesia di mana PT Inka melaju kencang dan merambah dunia. Diharap anda subscribe ke video Info Awi di sana untuk mendapatkan sedikit informasi tentang PT Inka Indonesia. Diharap anda subscribe ke channel untuk mendapatkan banyak video-video yang menarik dari channel ini. Hai semuanya, Indonesia memiliki industri manufaktur kereta bernama PT Industri Kereta Api atau Inka, sebuah perusahaan kereta api nasional Indonesia yang memproduksi kereta api yang terletak di Madiun, Jawa Timur. Inka telah memproduksi berbagai jenis kereta api, termasuk kereta api penumpang, kereta api barang, dan kereta api komuter. Inka telah juga mengekspor kereta api ke negara-negara lain, seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, Australia, New Zealand, hingga Bangladesh. Kita harus bangga karena sudah mempunyai industri manufaktur kereta yang sudah mampu mengekspor produknya hingga ke negara lain. Meski banyak kekurangan dan perlu banyak memperbaiki kualitas produknya, siapa sangka nih, tapi buatan Inka sebenarnya sudah memiliki spesifikasi yang sudah dibilang cukup bagus, seperti sistem pengereman regeneratif yang dapat membantu menghemat energi, sistem keamanan yang canggih seperti anti-styling, anti-collision, dan anti-overspeed. Selain itu, terdapat juga fasilitas yang nyaman dan memadai, seperti pendingin udara, kursi yang nyaman, dan toilet yang bersih. Dan yang paling penting adalah, bodi kereta sudah menggunakan aluminium. Ya, standar sebuah industri manufaktur kereta bisa dibilang canggih jika memiliki kemampuan membuat bodi dari aluminium. Karena penggunaan bodi aluminium pada kereta api memiliki dampak yang signifikan terhadap masa pakai kereta api.
Masa pakai bodi kereta api yang terbuat dari aluminium dapat bertahan selama 40 tahun. Sebagai referensinya, seperti kereta api Shinkansen yang telah beroperasi selama lebih dari 40 tahun. Ada juga kereta api ICE dari Jerman, yang desain bodinya juga terbuat dari aluminium. Sedangkan bodi kereta yang menggunakan baja hanya bisa bertahan paling lama 20 hingga 25 tahun. Contohnya nih, seperti kereta api Amtrak dari Amerika Serikat, yang menggunakan baja dan memiliki masa pakai rata-rata hanya sekitar 20 tahun. Dan kereta api yang ada di India, yang sebagian besar kereta api dari India menggunakan baja dan memiliki masa pakai rata-rata hanya sekitar maksimal 25 tahun. Hal ini karena sifat alami dari aluminium itu sendiri, yang lebih tahan terhadap korosi. Selain itu, mempunyai bobot yang ringan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi energi dan performa kereta. Selain itu, kemampuan fabrikasi aluminium juga terbilang lebih baik daripada baja, karena aluminium lebih mudah dibentuk daripada baja, sehingga memungkinkan desainnya yang lebih fleksibel dan aerodinamis. PT Inka sendiri mulai menggunakan aluminium pada kereta buatannya sejak tahun 2016. Pada awalnya, Inka menggunakan aluminium untuk pembuatan kereta rel listrik atau KRL komuter lain Jakarta. Kereta tersebut menggunakan aluminium sebagai bahan untuk rangka, dinding, dan atap. Dan pada tahun 2019, Inka mulai menggunakan aluminium untuk pembuatan kereta api lainnya, seperti kereta api penumpang jarak jauh, kereta api barang, dan kereta api perkotaan. Bodi kereta api yang terbuat dari aluminium memang terlihat sepele, namun ketahuilah, bahkan negara dengan industri manufaktur sebesar India saja, itu baru tahun 2022 mereka mempunyai kemampuan itu. Ingat, ini membuat bukan impor plat dari negara lain. Dan kalian lihat sendirilah hasil kereta aluminium dari India ini. Mungkin kalau ini terjadi di Indonesia, pasti sudah banyak menuai hujatan dari netizen Indo sendiri. Tapi di India, mereka justru sangat bangga karena sudah mampu. Ya meski banyak yang perlu diperbaiki mulai dari desain bodi dan lain-lain. Karena nanti ini bisa dikembangkan dan diterap pada bodi kereta Vande Bharat mereka. Nah, bagaimana tuh jika melihat kemampuan industri kereta kita dengan India? Makanya jangan heran, pada tahun 2017, saat Bangladesh mengadakan proyek kereta api jalur Dhaka Chittagong dan jalur Dhaka Sylhet, mereka lebih memilih kereta dari Indonesia daripada India. Karena dalam hal kualitas, kereta buatan Inka lebih baik daripada buatan India. Apalagi tahun itu, India masih belum mampu membuat bodi kereta dari aluminium. Jika teman-teman perhatikan, tidak ada di negara manapun di dunia saat ini yang menggunakan bodi kereta dari baja, apalagi untuk kereta terbaru mereka. Karena biaya perawatan bodi kereta dari baja itu cenderung lebih mahal, ditambah lagi masa pakai yang lebih pendek. Nah, berbicara tentang generasi baru nih, baru-baru ini Inka telah meluncurkan produk terbaru mereka sesuai namanya, yakni New Generation. Bodi kereta api New Generation buatan Inka terbuat dari aluminium sebesar 70%. Desain interiornya aerodinamis, minimalis, dan elegan, menggunakan kaca serta garis-garis tegas. Sedangkan interiornya terlihat mewah dan nyaman, menggunakan material berkualitas tinggi, pencahayaan LED, dan kursi ergonomis. Di sisi teknologi, sudah menggunakan pintu elektrik otomatis serta dilengkapi dengan IDS atau Passenger Information Display System yang merupakan layanan informasi penumpang, menampilkan kecepatan, suhu, stasiun terdekat, dan informasi lainnya secara modern, ya seperti yang ada di kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini. Fasilitas yang tak kalah mewah, yakni tersedia kelas eksekutif dan luxury dengan fasilitas tambahan seperti kursi yang lebih lebar, sandaran kaki, dan entertainment system. New Generation juga menyediakan kereta makan, serta menyediakan beragam menu makanan dan minuman. Yang tak kalah penting nih, sudah ada musola di dalamnya juga. Maka dari itu, jangan lagi menganggap sebelah mata produk buatan dalam negeri. Walaupun gak secanggih seperti milik Cina, Jerman, dan Jepang, namun kualitasnya untuk kelas negara berkembang, produk yang kita keluarkan sudah lebih dari cukup. Apalagi di kalangan ASEAN, memang masih banyak yang perlu diperbaiki. Namun percayalah, dengan seiring berkembangnya waktu, produk buatan Inka akan semakin baik dari segi kualitas. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.
Jangan lupa subscribe, like, तो वीडियो हम लोगों ने देख लिया। वीडियो बहुत अच्छा था, पूरा लाइक स्टार्टिंग से ट्रेंड का जो जर्नी है वो बताया गया है एंड इन द एंड बताया गया किस तरीके से कौन कौन से कंट्रीज हेल्प कर रहे हैं, लाइक जैसे इंडिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख कर, यस मुझे खुशी हुई। एंड जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ, वी शुड लव ईच अदर। कुछ लगा सब्सक्राइब कीजिएगा ना, इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।